Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi sahibatul majlis ukhtina rahimah. Kita doakan semoga rahimah dan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Ar-Rahimah selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ustadzah, bil khusus Ustadzah Khadijah Asgaf, juga segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang hadir di majelis ta'lim kita ini, para hubabah, para syarifah, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam limpahan rahmat, limpahan berkah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Biar pada sehat semuanya, kuat semuanya. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita di kitab Syifa'us Saqim. Hari ini sampai di hadis yang nomor 5 dari huruf jim. Saya akan bacakan hadisnya. Nanti kita akan baca bersama-sama agar keberkahan hadisnya dapat semuanya kita peroleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Rawahu Ibnu Majah. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Rawahu Ibnu Majah. Artinya ju'ilat, Nabi Muhammad mengatakan ju'ilat, dijadikan, liyal ardu, untukku, li al ardu, bumi ini, tanah ini dijadikan, masjidan, tempat untuk sholat, tempat untuk sujud, wa tahura, dan dapat mensucikan. Bumi Allah jadikan untukku sebagai, dan untuk umatku tentu saja, masjidan, tempat untuk sholat, boleh sholat dimanapun, wa tahura, dan juga dapat dijadikan sarana bersesuci. Ketika tidak ada air, kita boleh untuk tayamum menggunakan tanah atau menggunakan debu. Rawahu Ibnu Majah. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebelum kita masuk kepada keterangannya, kita akan terlebih dahulu membaca hadis ini. Kita ulangi 3 kali, mudah-mudahan dapat berkahnya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sebab hadisnya Nabi Muhammad itu Syifa'us Saqim, artinya adalah obat bagi siapapun yang sedang sakit. Ucapan-ucapan Nabi itu setara
doa yang dapat menjadikan yang sedang sakit bisa sehat, yang sedang sulit bisa mudah, yang sedang sempit bisa lapang. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan, kesehatan, kegembiraan. Allah kasih kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian dengan berkahnya hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Rawahu Ibnu Majah. Alhamdulillah. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Fatihah bidayatul futuh wal munwarusuh, salahil galab wal jasad waruh, wa biniyatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wat tadhkir, ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah, ma lutfi wal afiyah wa salahil aqibah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa sallim. Thumma ila ruhi khususan Sayyidina Muhajirin Allah Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidil Habib Abdurrahman Asgaf, Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhril Wujud Asy'ab Bakar bin Salim, wa usulim mafurim tumara sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zainab Habsyi Al Habsyi, wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in. Thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din, ulama amilin, fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan ila arwahi al-awliya it-tis'ah alladhina nasharuddin fi biladil Indonesia, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi Muhammad, dijadikan untukku ini tanah boleh disolatin dimanapun, wa tahura, dan dijadikan sebagai alat sarana bersesuci. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang. Bunyi hadisnya, jadi ini hadis kayak innamal a'malu binniyat, itu kan? Itu memang hadis Nabi, tapi sebenarnya hadisnya lebih panjang daripada itu. Orang biasanya ngambil innamal a'malu binniyatnya doang, padahal hadisnya innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadisnya sepanjang itu, tapi kemudian orang biasa ambil depannya aja, yaitu innamal a'malu binniyat. Sama ini juga gitu. Hadisnya sebenarnya panjang. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya qabli." Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal
yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi selainku. Kata Nabi, aku dikaruniai 5 hal yang merupakan kehususanku. Sebenarnya bukan hanya 5 ya, tapi Nabi diberi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya 5 hal tersebut. Jadi ini salah satu dari penyebutan angka yang tidak dimaksudkan dengan penyebutan angkanya tersebut, akan tetapi menyebutkan sebagian dari hal-hal yang diberi Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal ini. Apa aja itu? Nusirtu birra'bi masirat syahr. Aku ditolong Allah, kata Nabi Muhammad, dengan rasa takut musuh sebelum kedatanganku 1 bulan. Jadi umat Islam ini pasukannya punya kewibawaan yang membuat musuh itu ngeper duluan kalau mau ngelawan pasukan Islam. Bahkan dari sebelum 1 bulan peperangan itu musuh udah punya rasa takut duluan. Itu salah satu bagian dari pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya sih ngarep nih yang kayak beginian ada kembali Allah Subhanahu wa taala berikan untuk pasukan Islam atau sekurangnya untuk umat Islam. Biar umat Islam tuh gagah. Orang mau ngadepin umat Islam tuh ngeper duluan. Yang sekarang terjadi kan nggak gitu. Negeri Islam dibantai abis-abisan, sementara umat Islamnya nggak bisa nolongin apa-apa atau nggak mau nolongin. Sedih bener. Kita doakan mudah-mudahan Palestina dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quds semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Islam dimanapun saja ditolong Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Termasuk juga bahkan di negeri kita nih, kayak umat Islamnya banyak tapi kayak gampang banget gitu buat di. Mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya insyaallah. Jangan sampai yang mayoritas akan tetapi terzolimi. Amin. Jangan sampai yang mayoritas tapi tertekan di negeri sendiri. Amin. Mudah-mudahan siapapun aja yang punya niatan buruk terhadap umat Islam terutama di Indonesia, Allah hancurkan. Umat Islam dulu gagah. Kata Nabi Muhammad, saya sebelum datang ke medan peperangan, sebulan sebelum kedatangan saya, Allah udah kasih rasa takut di hati pasukan kafir. Jadi sebelum nabinya datang kurang sebulan, kewibawaannya udah nyampe tuh. Sampai mereka udah ngeper duluan. Padahal belum tahu kekuatan umat Islam seperti apa, tapi Allah kasih kewibawaan di hati. Allah kasih kewibawaan kepada pasukan Islam di hatinya orang-orang musyrikin atau kafirin. Itu salah satu dari hal istimewa yang Allah SWT berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya yang disebut dalam hadis ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikannya tanah dimanapun itu sebagai masjid buat umat Islam. Orang Islam mau sholat dimanapun bisa. Ini keistimewaan. Jadi umat yang terdahulu itu hanya boleh sholat di tempat ibadah. Hanya boleh ibadahnya itu di tempat mereka memang bikin tempat itu sebagai ibadah gitu. Di rumah pun mereka bikin tempat ibadah khusus, mereka sholatnya hanya di situ, mereka ibadahnya hanya di situ. Jadi kalau mau zikir, kalau mau baca kitab suci apa segala macam, ya mereka pergi ke tempat ibadahnya tersebut gitu. Akan tetapi kita umat Islam nggak gitu.
Kamu kapan aja mau sholat, lagi di kamar sholat boleh, sholatnya di dapur boleh, sholat di ruang tamu boleh, sholat di halaman rumah boleh, sholat dimanapun aja boleh. Sholat di kamar mandi boleh enggak? Asalkan suci semuanya, enggak ada yang najis, kering. Ada banyak kawan-kawan kita itu yang ngerjain sholatnya bahkan di kamar mandi. Beberapa orang yang memutuskan untuk masuk Islam gitu ya, tapi tinggalnya di negeri-negeri yang banyak umat, maksudnya yang minoritas, mereka kesulitan nyari tempat-tempat sholat. Nah, kadang-kadang mereka pergi ke mall, kamar mandinya tuh di depannya tuh, di depan wastafel atau apa, mereka sholat di situ. Di mana aja tempat mereka sholat, asalkan dipastikan di daerah tempat tersebut tidak ada najis. Teman-teman sekalian, saya pernah nanya sama teman-teman saya yang tinggal di negara-negara yang minoritas gitu. Saya bilang kalau lagi jalan gitu kan nggak bisa gampang dapetin masjid atau musola gitu. Sholatnya di mana? Tangga darurat, Ustazah. Tangga darurat. Kita akan selalu cari tangga darurat. Di tangga darurat tersebut itu biasa kita jadikan tempat sholat karena kan nggak ada orang lalu lalang di situ kan. Gitu, mereka biasa mengerjakan sholatnya di tempat tersebut. Jadi ini umat Islam, sholat boleh dimanapun, asalkan dipastikan tempatnya tidak terdapat najis. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan juga dijadikan tanahnya boleh atau bisa digunakan untuk bersesuci, yaitu dengan dua hal. Ya, yang pertama sebagai penggantinya air saat tayamum. Ketika nggak ada air atau ketika seseorang tidak bisa menggunakan air, maka dia bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kalian tidak mendapati air, maka kalian boleh bertayamum sa'idan dengan debu, thayyiba yang suci. Maksudnya debu yang suci gimana? Enggak kecampur sama kotorannya kucing, nggak kecampur sama kotorannya tikus gitu kan. Nah ini debu-debunya boleh tuh dipakai buat tayamum sebagai penggantinya wudhu ketika nggak ada air atau ketika ada air tapi orangnya tidak diperkenankan menggunakan air, kayak sakit atau apa kan pakai tayamum. Yang kedua, dipakainya debu itu sebagai alat bersesuci ketika seseorang kena najisnya jilatannya anjing. Ya. Ketika seseorang kena najisnya anjing ataupun najisnya babi, nah itu maka mensucikan dari najisnya anjing ataupun babi itu adalah dengan 7 kali dicuci. Salah satu dari 7 cucian tersebut, 7 kali cucian dengan air, salah satunya menggunakan debu atau tanah. Salah satunya dari 7 cucian air tersebut menggunakan tanah. Begitu kan istilahnya orang Betawi apa? Disertu. Disetu. Setu apa sertu? Apa? Sertu. Sertu. Iya betul. Ya. Jadi diusap dengan tanah juga gitu kan, sebagai bagian dari disucikannya sesuatu yang kena najisnya anjing ataupun babi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad alaihissalam, yang tadi itu ada kelanjutannya, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli.
Maka umat saya kalau datang waktu sholat dimanapun tempatnya dia boleh sholat. Gak usah pakai harus pergi ke masjid, harus pergi ke musola gitu, atau harus pulang ke rumahnya. Enggak, dimanapun tempatnya boleh untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang keempatnya, yang ketiga ya. Yang pertama, ditolong dengan rasa takut di hati musuh sebelum sampainya pasukan Islam 1 bulan. Kemudian yang kedua, dijadikannya bumi atau tanah semuanya boleh dipakai buat sholat dan boleh dipakai buat sesuci. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahul li ahadin qabli. Diperkenankan untukku harta rampasan. Jadi nabi-nabi yang lain tuh nggak boleh makan dari harta rampasan. Nah, tapi Nabi Muhammad tuh dapat harta rampasan perang. Itu kata Nabi Muhammad, ini salah satu keistimewaan atau kekhususan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad, diperkenankan makan harta rampasan perang. Tapi Nabi Muhammad diharamkan untuk makan dari harta zakat. Nabi Muhammad nggak boleh makan uang zakat. Karenanya Nabi Muhammad pernah lagi lewat di jalan, kelihatan ada kurma yang kayak dibuang orang gitu. Diambil sama Nabi Muhammad, dibersihkan, dikasihin kepada sahabatnya. Kul, kata Nabi Muhammad, makanlah, jangan buang-buang. Lau ma khasyitu an yakuna min mali zakah la akaltu. Andai saya nggak khawatir kurma ini adalah kurma zakat, ini saya akan aku makan sendiri. Artinya jangan buang-buang makanan, ya. Yang bukan sampah tuh jangan dibuang-buang, gitu kan? Itu Nabi Muhammad nggak suka tuh orang buang-buang makanan, namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanish syayatin. Sesungguhnya orang yang suka mubadirkan sesuatu, buang-buang sesuatu, itu adalah termasuk dari kawan-kawannya setan, termasuk dari pasukan-pasukannya setan. Bu, jangan suka buang-buang sesuatu. Kita belajar untuk lebih syukur terhadap nikmat. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemampuan untuk bisa jaga nikmatnya Allah, untuk bisa jaga nikmatnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada dulu seorang perempuan enggak pinter jagain nikmatnya Allah. Satu waktu dia itu lagi punya bayi, dia lagi istinjain bayinya, mau bersihin kotoran bayinya. Dia lihat di sekitarnya tuh kayak apaan nih ya yang bisa saya pakai buat istinja. Dia lihat ada roti. Dia punya banyak roti, dia kaya raya. Dia ambil salah satu roti itu dipakai buat istinjain anaknya, buat ngusap kotoran anaknya, terus dia buang lewat jendela. Set. Ibu-ibu sekalian, tidak berapa lama Allah kasih kebakaran. Allah hancurkan semua yang dia punya, termasuk anaknya meninggal dunia. Beberapa hari dia dalam keadaan sangat kelaparan. Dia cari-cari di sekitar rumahnya apa yang dia bisa dapat makan. Sampai kemudian dia ketemu roti yang dulu dia pakai buat istinjain anaknya. Dalam keadaan sangat lapar ia pun memakannya. Hati-hati, hati-hati, nikmat itu perlu buat disyukuri. Jangan buang-buang makanan. Jangan juga tidak mensyukuri nikmat ya, yang lain-lainnya tuh. Islam tuh ngajarin kita untuk meletakkan sesuatu sesuai posisi.
Islam nggak bolehin kita buang makanan, tapi nih dengerin saya nih. Islam nggak bolehin kita buang-buang makanan, teman-teman sekalian. Akan tetapi kalau kamu tahu makanan busuk nggak boleh kamu makan. Islam itu emang nggak bolehin kita buat misalnya kayak buang-buang sesuatu, tapi kalau kamu punya sisir udah pada gompel, jangan dipakai. Kalau kamu punya gelas yang udah pada gompel tuh, jangan dipakai. Panci yang udah kagak ada telinganya. Saya tahu kenapa ibu-ibu ketawa. Sambilan ngitung, ada 3 kayaknya di rumah. Panci udah gak ada gagangnya. Diapain ustazah? Nah, kamu punya pilihan untuk nambel benerin dipakai lagi atau kamu buang, gitu kan? Pilihannya seperti itu. Jangan make sesuatu hal yang tidak layak buat dipakai. Bagian dari syukur terhadap nikmat. Termasuk juga nih yang sering banget nih, sering banget. Jangan pakai baju udah sobek. Ustazah, kan sayang ustazah masih bagus. Boleh kamu pakai lagi sesudah kamu jahit. Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuhit thiyabahu binafsih, beliau dulu menjahit baju beliau sendiri. Itu sunnah, bagian dari sunnah. Jadi Nabi kalau bajunya ada yang robek dipakai sama Nabi, tapi sesudah dijahit terlebih dahulu. Dijahit dulu sama Nabi Muhammad baru dipakai lagi. Jadi itu termasuk di salah satu bentuknya sunnah. Karenanya saya lihat para ulama-ulama, orang-orang soleh itu selalu begitu tuh. Saya pernah lihat Hubabah menjahit bajunya. Yang saya dengar dulu Habib Anis alaihi ridwanullah, kalau ada yang robek bajunya beliau jahit sendiri. Banyak ulama-ulama melakukan hal yang semacam itu. Kenapa? Bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibnul Khattab alaihi ridwanullah, waktu beliau membuka kota Baitul Maqdis, itu ya, beliau membuka Baitul Maqdis, Islam masuk ke Baitul Maqdis, teman-teman sekalian. Beliau pakai baju dengan 14 tambalan. Di baju beliau ada 14 tambalan. Dihitung sama orang. Jadi beliau jalan ini malah orang ngitungin tambelan di baju beliau. Khalifah Amirul Mukminin pakai baju bertambalan, diarak beliau karena telah berhasil membuka Baitul Maqdis. Beliau diarak dengan baju tambalan. Sampai akhirnya mereka hitung semuanya, mereka dapat 13 tambalan. Katanya mereka, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana yang satu lagi? Karena yang kami dapati di dalam kitab-kitab kami yang terdahulu, orang yang akan membuka Baitul Maqdis adalah seseorang yang bajunya memiliki 14 tambalan. Jadi orang ngitung bukannya kayak mau menghina, kok gitu sih rajanya, kok gitu sih khalifahnya bajunya tambel-tambelan, bukan. Tapi justru mereka membenarkan apa yang sudah ditulis Allah dalam kitab suci mereka,
dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya yang membuka Baitul Maqdis nantinya adalah seseorang yang memiliki bajunya 14 tambalan. Enggak apa-apa. Kamu pakai baju yang ditambal lagi gitu, maksudnya yang kamu jahit lagi itu enggak apa-apa teman-teman. Enggak apa-apa sama sekali. Yang enggak boleh itu kamu pakai baju robek tapi tidak dijahit. Itu enggak boleh. Apalagi daster tuh banyak banget tuh. Terutama di bagian ketiak. Betul? Ntar kalau ditegur sama suaminya, baju kamu bolong tuh ketiaknya. Enggak apa-apa, enak, adem. Adem yang make, gerah yang lihat. Ayo tahaddud bin ni'mah, syukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu dapat kenikmatan tuh syukuri. Kalau kamu dapat kenikmatan ceritakan, kasih lihat sama orang. Kasih lihat sama orang tuh salah satunya kayak begitu. Kalau kamu punya baju yang bagus, punya baju yang enggak robek, ya pakai baju tersebut gitu. Begitu teman-teman sekalian, insya Allah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi Muhammad, ketiga dari kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad adalah diperkenankan bagi Nabi untuk makan dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Sampai Nabi Muhammad tuh pernah dapat harta rampasan perang berupa kambing ratusan ekor. Nih, jadi kalau kamu bilang Nabi Muhammad itu adalah orang yang kaya, benar? Kalau kamu bilang Nabi Muhammad itu orang yang miskin, benar? Nabi Muhammad itu orang yang sangat mapan hidupnya, benar? Nabi Muhammad itu sangat sempit kehidupan ekonominya atau dunianya, benar juga. Nabi Muhammad pernah mengalami semuanya. Nabi kaya pernah, Nabi miskin pernah, Nabi Muhammad kenyang pernah, Nabi Muhammad lapar pernah, Nabi Muhammad pernah mengalami semua fase-fase kehidupan teman-teman sekalian. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah jadi orang yang cinta harta. Akan tetapi Nabi Muhammad enggak pernah jadi orang yang gila harta. Akan tetapi Nabi Muhammad enggak pernah jadi orang yang harta beliau masukkan ke dalam hatinya. Nabi itu hartanya cuma di tangan doang. Termasuk Nabi Muhammad enggak pernah jadi orang yang takut miskin. Nabi enggak takut miskin. Nabi miskin iya, takut miskin enggak pernah. Dan itu yang jadi masalah. Imamul Haddad ketika ditanya, kadal fakru an yakuna kufra. Terkadang kefakiran mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Kefakiran yang macam apa yang mendekatkan seseorang kepada kekafiran? Imamul Haddad menjawab, bukan fakirnya, akan tetapi khauful faqr, rasa takut terhadap kefakiran. Takut miskin, takut bangkrut, takut jadi miskin, itu yang menghancurkan hidup seseorang, bukan kemiskinan. Bukan kemiskinan. Teman-teman sekalian saya muliakan, maaf, pejabat kaya tapi korupsi, menurutmu apa sebabnya? Takut miskin. Orang punya perusahaan besar tapi bisa nipu orang lain, menurutmu apa sebabnya? Takut miskin.
Perempuan cantik-cantik tapi mau-maunya jadi simpanan om-om. Menurutmu apa sebabnya? Takut miskin. Kemiskinan tidak mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Akan tetapi yang mendekatkan seseorang kepada kekafiran adalah rasa takut miskin. Nah, itu Nabi Muhammad gak pernah. Nabi Muhammad miskin sering. Kita semua sering dengar kisah kemiskinannya Nabi Muhammad. Malah Nabi Muhammad tuh saat hidup kaya, beliau tuh kayak gelisah, kepengen semua hartanya cepet-cepet keluar. Ketika beliau dalam keadaan miskin, justru beliau malah jauh lebih tenang gitu. Maksudnya Nabi selalu tenang ya, tapi dalam artian kalau lagi banyak hartanya, itu Nabi kayak berusaha banget untuk cepat keluar deh nih hartanya, cepat keluar, bagiin, kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana. Gitu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tapi kalau lagi miskin sering Nabi itu, ya udah tenang beliau. Kalau dalam keadaan miskin lagi gak punya apa-apa gitu. Nabi miskin sering banget, dan itu malah keadaan yang lebih dipilih sama Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya doanya Nabi kan, yang saya nggak berani doa kayak begitu. Kalau ada di sini yang berani doa kayak gitu, saya kasih ijazahnya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Doanya Nabi Muhammad, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Itu doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari dua keadaan, kaya ataupun miskin, yang keduanya pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Nabi lebih memilih untuk hidup dalam keadaan miskin. Itu sebabnya Sayyidah Aisyah mengatakan, inna ju'a 'alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya keluarga Nabi Muhammad, laparnya Nabi Muhammad dan istri-istrinya serta anak-anaknya Nabi Muhammad, mereka hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar. Ikhtiyara adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Marrat alaina hilal fahilal fahilal falam yuqad alamat bakhina nar. Kata Sayyidah Aisyah, datang purnama, kemudian berganti sabit, berganti lagi purnama, kemudian berganti sabit, berganti lagi purnama, kemudian berganti sabit. 3 bulan berturut-turut. Sementara dapur kami tidak pernah mengepulkan asap, gak pernah masak apa-apa. Bukan kayak orang zaman sekarang, gak masak artinya GoFood. Fa'ala mada tataqaddun wa tata'ashun. Wahai Sayyidah, wahai Ummul Mukminin, kalian makan siang, memakan malamnya apaan? Alal aswadin, dengan kurma dan air saja. Dengan kurma dan air saja. Tuh teman-teman saudaraku sekalian. Tapi Nabi kaya juga pernah. Seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi pernah dapat harta rampasan perang berupa ratusan kambing, mala al-wadi, sampai sepenuh wadi, sepenuh lembah. Jadi itu dari atas, di atas lembah itu kelihatan di bawah tuh, itu ada lembah, dari atas gunung gitu ya, di atas bukit, di bawahnya itu ada lembah. Sepenuh lembah itu kambing punyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan ekor kambing. Saudara sekalian, satu waktu Nabi Muhammad ketemu sama Rukanah.
Nah ini cerita menarik nih. Ketemu sama seseorang namanya Rukanah. Nabi ketemu sama dia. Rukanah ini seorang, istilahnya itu gladiator. Tahu nggak gladiator? Petarung. Dulu tuh, zaman dulu tuh suka ada perlombaan bertarung antara pemimpin-pemimpin kabilah atau anaknya kepala suku, kayak gitu-gitulah. Itu yang paling jagoan adalah yang nggak pernah kalah di situ. Nah Rukanah ini pemimpin satu kabilah dan dia adalah seorang gladiator yang sangat terkemuka, nggak pernah kalah dimanapun aja. Satu waktu Nabi Muhammad ketemu sama si Rukanah ini teman-teman. Terus Nabi Muhammad bilang, "Hai Rukanah, oh kamu Muhammad kan yang ngajakin orang kepada agama Islam?" "Iya." "Halla taslam?" Kata Nabi Muhammad, "Gimana kamu, apa enggak kamu masuk Islam aja biar kamu selamat?" Kata Rukanah, "Saya enggak punya alasan buat masuk Islam. Saya enggak tahu kebenaran dari ucapanmu tersebut." Nabi Muhammad tanya balik sama dia, "Kalau kamu aku kalahkan, kan gladiator nih, petarung. Kalau kamu saya pukul kemudian kamu kalah, apakah kamu mau masuk ke dalam agama Islam?" "Boleh, coba aja," kata Rukanah. "Baik, udah siap? Ya, pukul aja." Rukanah itu teman-teman sekalian, badannya kayak raksasa, gede, tinggi, besar gitu ya. Abis itu nih, wah udah deh tuh, ininya perutnya kayak roti gitu kan, kayak roti sobek tuh. Kuat banget badannya. Waduh, udah otot-otot semuanya tuh. Kayaknya dari ujung rambut ke ujung kaki tuh isinya otot semua tuh badannya. Kuat banget. Nggak pernah jatuh ke tanah tuh, nggak pernah. Sejak zaman mudanya. Gladiator, petarung yang sangat handal, luar biasa. Jagoannya negeri tersebut gitu. Orang kalau udah ngomongin gladiator ya ngomongin Rukanah gitu. Nabi kebetulan ketemu sama dia di salah satu tempat di Madinah. Akhirnya Nabi tanyain gitu, "Kalau saya bisa bikin kamu jatuh, apakah kamu mau masuk dalam agama Islam?" Dia bilang, "Lihatlah, boleh aja gitu." Nabi deketin dia, "Bismillahirrahmanirrahim," buk, jatuh Rukanah. Dia kemudian bangun lagi sambil bilang, "Tunggu Muhammad, tunggu." Kayak ada apa gitu? Kayak ada angin kenceng banget bikin Rukanah itu kemudian sempoyongan gitu jatuh. Dia bilang, "Ada yang aneh deh Muhammad, tungguin. Tadi saya belum siap-siap kayaknya." "Oke boleh," kata Nabi, "sekarang kamu siap-siap dah." Dia pun bersiap. Udah dia kuatin tuh kakinya, dua itu udah dia masukin gitu ke tanah, pasang kuda-kuda. Kata Nabi, "Udah siap?" "Ya, ayo sekarang boleh nih Muhammad, udah siap saya." Bismillahirrahmanirrahim, buk, jatuh lagi Rukanah. Rukanah agak bingung gitu. Dia berusaha berdiri, kemudian dia berdiri, dia bilang, "Boleh coba sekali lagi Muhammad?" Kayak ada apa gitu. Dia nggak tahu kekuatan iman. Dia nggak tahu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari. Dia nggak paham arti la haula wala quwata. Ayo dah sekarang ketiga kalinya. Yuk, siap Rukanah? Siap. Wah udah sampai kayak bikin paku di bumi tuh ya.
Rukana udah siap-siap, Nabi Muhammad deketin dia, Bismillahirrahmanirrahim, puk, jatuh lagi Rukana. 3 kalinya diangkat Nabi Muhammad alaihissalam, dibantuin berdiri. Gimana Rukana? Kamu kayaknya memang ada yang aneh Muhammad. Belum juga mau masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad ajak dia jalan ke lembah tadi itu. Yang Nabi Muhammad lagi punya ratusan kambing di lembah tersebut, hasil dari rampasan perang. Ada jatahnya masing-masing, Nabi Muhammad dapat jatah itu tadi. Kata Nabi Muhammad, kamu tahu Rukanah kambing-kambing itu siapa yang punya? Siapa Muhammad? Saya yang punya. Semua kambing itu, ratusan ekor itu saya yang punya. Beneran Muhammad? Beneran? Kamu tahu saya gak pernah bohong? Iya sih. Rukanah, saya kasihkan semua kambing-kambing saya itu buat kamu. Beneran Muhammad? Betul. Saya kasihkan semuanya buat kamu. Hah? Iya nih. Dia langsung lari menuju kaumnya seraya mengatakan, ya ayuhan nas aslimu faqad wajadtu nabiyal islam yu'ti man la yakhaful faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Saya telah mendapati nabinya orang Islam memberi dengan pemberian seseorang yang tidak takut kefakiran. Tuh Nabi kalau ngasih enggak mikir-mikir. Kalau kita kan enggak, kalau ngasih perhitungannya panjang banget. Kayaknya orang enggak punya deh, kesian banget ya. Ada 100.000 nih. Tapi kan orang miskin bukan cuma dia. 50 aja dah. Abah ada 20-an nih, 20 aja kali ya. Ntar kalau habis ini datang orang miskin lain, ujung-ujungnya ngasih 5.000 juga. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Ada salah satu habaib soleh, dan salah satu dari habaib orang soleh. Dia di kamar mandi, dia bilang, manggil anaknya, Salim, misalnya gitu. Anaknya lari-lari nih. Dia bilang, Abah manggil saya di mana sih bah? Kamar mandi nak. Oh iya bah, ada apa bah? Kirain minta ambilin gayung atau apa gitu. Dia bilang, Salim, ambilin duit Abah nak, ada di bawahnya baju. Kasihkan uang tersebut kepada anak yatim di ujung jalan sana, itu ada janda tua di ujung jalan sana, kamu kasihin sama dia. Sekarang ya nak, iya bah. Udah, anaknya kerjain. Anaknya pulang dari itu, abahnya udah keluar dari kamar mandi, ditanyain, Abah buru-buru amat sih Ban, tunggu aja Ban, ntar keluar kamar mandi. Di kamar mandi abah nyuruh saya sedekah. Kata abahnya, Salim ente gak tahu, di luar kamar mandi setannya lain lagi. Setannya sedekah nih emang lain lagi nih. Masya Allah, Masya Allah. Kita kalau mau ngasih duit tuh ya 100.000, dibawa ke mall berasa gak ada harganya. Betul? Giliran mau disedekahin, ya Allah kayak gede banget. Iya apa iya? Kita mau masukin kotak amal tuh 100.000, rasanya kayak udah surga beneran buat kita. Tapi giliran kita bawa ke tempat belanja, ya Allah gak ada artinya apa-apa tuh duit. Ya begitulah. Apa tuh kata Nabi Muhammad, wa uhillat liyal ghanaim. Diperkenankan untukku harta rampasan perang.
Walam tahul li ahadin qabli wa utitu syafa'ah. Satu, ditolong dengan rasa takut 1 bulan sebelum kedatangan pasukan Islam. Yang kedua, dijadikan bumi atau tanah sebagai masjid dan alat sesuci. Yang ketiga, diperkenankan untuk makan dari harta, dihalalkan buat Nabi Muhammad harta rampasan. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Wa utitu syafa'ah. Yang keempatnya, aku diperkenankan diberi syafaat. Bukannya semua nabi juga diberi syafaat? Iya, semua nabi punya syafaat, tapi yang dimaksudkan di sini adalah asy-syafa'atul udma. Asy-syafa'atul udma, syafaat yang terbesar, nanti hanya akan Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau akan memberi syafaat kepada segenap umat Islam dan juga kepada segenap umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, di mana semuanya berharap segera dipindahkan dari padang mahsyar menuju kepada hari hisab. Dan itu yang dapat melakukannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa kana nabiyyu yub'ats ila qaumi khassah wa yub'ats ila nasi ammah. Yang nomor 5-nya, nabi itu hanya terutus kepada kaumnya saja. Sementara aku, kata Nabi Muhammad, diutus kepada segenap umat manusia. Nabi-nabi yang lain hanya diutus kepada kaumnya saja. Nabi Lut hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Yunus hanya diutus ke Nainawa. Nabi Isa bahkan hanya diutuskan kepada Bani Israel. Sama Nabi Musa dan lain-lainnya hanya diutuskan kepada Bani Israel. Nabi Ismail hanya diutuskan kepada kaum Arab Mekah, ya. Dan seterusnya. Jadi semua nabi-nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saja, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabinya orang Betawi, Nabi Muhammad. Nabinya orang Arab, Nabi Muhammad. Nabinya orang bule, Nabi Muhammad. Nabinya orang negro, Nabi Muhammad. Nabinya orang Cina, Nabi Muhammad. Nabinya orang Sunda, Nabi Muhammad. Nabinya semua suku di atas muka bumi ini, semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan kepada Ibnu Majah. Dan juga tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya 5 ini aja kehususan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi kehususan yang lain-lainnya. Ada di antara kehususan tersebut hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya. Salah satunya, Nabi Muhammad diperkenankan menikah lebih dari 4 perempuan. Itu khusus Nabi Muhammad doang. Jadi orang zaman sekarang Nabi istrinya 9 waktu beliau meninggal, tapi Nabi Muhammad pernah beristri kan 11. Iya, Nabi Muhammad istrinya 11, teman-teman saya sekalian. Yang beliau tinggal ketika meninggal ada 9 perempuan. Antis iniswatin wafatil Mustafa. Sehingga sekalian saya muliakan, bukan kemudian artinya bahwa orang Islam boleh menikah lebih dari 4 gitu, enggak ada. Orang Islam, umat Islam itu hanya boleh menikah paling banyaknya adalah 4. Ya, poligami itu paling banyak 4 dalam satu waktu. Ustazah, ada orang pernah punya istri 12, tapi istrinya itu satu, kawin cerai gitu sampai 12. Gimana tuh saja? Ya nggak apa-apa, boleh aja teman-teman saya sekalian.
Atau misalnya gitu, 4 istri, satu cerai, nambah lagi 4, nambah lagi 1, itu juga boleh. Yang pasti tidak boleh menikah lebih dari 4. Ada seorang habaib ulama tanyain, Bib, gimana kalau saya kawin lagi? Kata Habibnya, ya kalau kamu pengen pusing silakan aja. Kalau kamu pengen pusing silahkan aja. Ya istri 1 aja pusing, apalagi istri banyak, begitu kan? Ala kulli hal. Tapi yang pasti umat Islam itu memang boleh ya yang laki-lakinya menikah dengan lebih dari 1 orang istri, paling banyaknya adalah 4. Nabi Muhammad boleh lebih dari itu. Itu pembolehan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman, siapa yang lebih mampu untuk memperlakukan hati perempuan daripada Nabi Muhammad alaihi wasallam? Kamu kalau bilang bahwa Nabi Muhammad kok menikah banyak perempuan gitu, kamu bayangkan kalau orang biasa itu konfliknya akan jadi seperti apa? Akan tetapi nyatanya tidak demikian dengan rumah tangga baginda kita Nabi besar Muhammad. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan tanpa ada yang merasa dizolimi atau menzolimi. Nabi Muhammad itu seorang pendidik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu adalah seorang pendidik. Nih ya, salah satu didikan yang saya dapati dalam poligami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu waktu kedatangan Sayyidah Sofia, sedangkan Nabi berada di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi lagi bersama dengan Sayyidah Aisyah, di rumahnya Sayyidah Aisyah, lagi ngilir Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Sayyidah Sofia datang untuk satu urusan yang memang harus darurat. Zaman itu kan gak bisa WhatsApp, gak bisa telepon. Jadi kan kalau ada keperluan yang memang harus darurat, harus datang. Maka datanglah Sayyidah Sofia ke rumah Sayyidah Aisyah. Ini hasil didikan Nabi nih. Sebelum Sayyidah Aisyah, sebelum Sayyidah Sofia ngomong sama Nabi Muhammad, itu beliau pamit duluan sama Sayyidah Aisyah, karena hari itu sedang gilirannya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Sofia ngomong sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, saya ada keperluan mendadak sama Nabi Muhammad, saya harus bicara sama Nabi Muhammad, bolehkah saya bicara dengan beliau? Itu ibu-ibu sekalian, nggak ada jambak-jambakan rambut, nggak ada timpuk-timpukan badan gitu kan, nggak ada kayak gitu. Sayyidah Aisyah ketika dipamitin seperti itu, saudara sekalian, perempuan wajar punya kecemburuan, akan tetapi ini didikan Nabi nih, takwa di atas segalanya. Rasa takut kepada Allah mesti di atas semua rasa, teman-teman. Karenanya Sayyidah Aisyah ketika dipamitin seperti itu, logikanya, takwanya, imannya kepada Allah, bahwa hidup di dunia akan bawa kepada hidup di akhirat. Kalau kamu gak selamat nata hati, gak selamat berkehidupan di dunia, kamu gak akan selamat hidup di akhirat. Itu besar dalam hati Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, lebek ya Sofia, lebek. Silahkan wahai Sofia, silahkan, aku akan panggilkan Nabi Muhammad untukmu. Sayyidah Aisyah masuk manggilin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar menemui Sayyidah Sofia, gitu ya. Dan itu nggak pakai lama-lama, teman-teman. Ini dua-duanya sama-sama orang-orang bertakwa, atau tiga-tiganya tentu saja. Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, semuanya orang-orang yang bertakwa.
Nggak juga kemudian kayak ada ketawa-ketawa gitu kan, biar bikin hatinya Aisyah jadi tambah cemburu. Nggak begitu, tidak begitu. Ini kualitas semuanya nih, orang-orang berkualitas. Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hati yang berkualitas. Ini nggak ada tokonya nih, nggak ada sekolahnya nih. Sekolahnya adalah kehidupan. Sekolahnya adalah ajaran Nabi Muhammad. Sekolahnya adalah iman, takwa yang udah dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebentar bicara sesuai dengan kebutuhannya, udah dapat apa yang dimaksudkan sama Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Beliau pun kemudian berpamitan, tapi sebelum berpamitan kepada Nabi, Sayyidah Sofia kemudian mencari Sayyidah Aisyah. Aisyah, saya pamitan ya. Oh udah Sofia, iya baik Sofia. Pamitan. Dianterin sampai pintu. Gitu kan, sampai lihat Sayyidah Sofia udah pergi, baru keduanya Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah. Udah hebat banget kan? Tapi sebagai perempuan, Sayyidah Aisyah ini masih sangat muda belia. Masih perlu untuk mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bilang begini. Begitu Sayyidah Sofia udah enggak kelihatan, mereka masuk nih. Sayyidah Aisyah bilang gini nih. Ya Rasulullah, innaha jamilah ghaira anna unuqaha. Rasul, Sofia tuh cantik ya. Sayang aja lehernya. Kurang jenjang gitu. Kurang tinggi gitu. Sofia tuh cantik ya, sayang aja lehernya. Enggak bilang juga lehernya kenapa, enggak bilang. Dan diawali dengan pujian. Ini kan biasanya kan kalau perempuan-perempuan lain kalau cemburu kagak ada bagus-bagusnya dah. A sampai Z isinya negatif semua. A sampai Z isinya jelek semua gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah ini masih sangat bertakwa seperti yang tadi saya sampaikan. Perempuan yang imannya di atas kecemburuannya gitu. Karenanya masih diawali dengan pujian. Innaha jamilah, cantik ya Sofia. Ghara anna unuqaha. Malah dalam satu riwayat tuh asyarat biadiha ila unuqiha. Enggak bilang sayang aja gitu. Cuman kayak ngasih isyarat doang, sayang aja gitu. Kayak lehernya gitu kan. Itu pun katanya nggak disebutin. Satu riwayat mengatakan tidak menyebutkan unuknya gitu, lehernya gitu. Nabi Muhammad merah padam mukanya. Nih teman-teman sekalian, jangan kamu kira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang mengerjakan poligami misalnya gitu ya, dan hanya itu gitu karena beliau suka menikah misalnya begitu. Tidak, beliau mendidik istrinya, seluruh istri-istrinya dididik sehingga menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan yang menjadi tonggak-tonggak sejarah dalam Islam, ummahatul mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Ini perempuan yang dinikahi Nabi adalah perempuan yang dididik oleh Nabi Muhammad sampai pantas jadi ummul mukminin. Ibu bagi orang yang beriman. Ibu kita semua. Sedikit sekalian saya muliakan. Ini kalau Nabi Muhammad adalah orang yang sekedar bisa berpoligami. Ketika istrinya ada yang ngomong kayak begitu, Rasul, Sofia tuh cantik ya, sayang aja lehernya. Misalnya gitu. Nabi pasti akan yang bilang, iya gak ada yang lebih cantik kok dari kamu.
Sesuatu hal yang sangat wajar. Seorang suami bikin sabar istrinya, maksudnya menenangkan kecemburuan istrinya gitu. Memadamkan api cemburu dalam istrinya. Sehingga Nabi bisa aja ngomong, enggak ada yang lebih cakep daripada kamu Aisyah, tenang aja. Kan begitu. Betul apa enggak? Suami kita kan sering kayak begitu tuh. Enggak sama istri yang lain. Iya kan? Tapi kan kalau misalnya gitu kan kita tanyain, dia sama saya cakepan siapa? Padahal artis di TV yang udah tahu sih orang kalau matanya itu ngelihat, ya pasti bakalan bilang dia lebih cakep daripada kita. Tapi kan biasanya kan suami akan jaga perasaan kita dengan bilang kamu kok yang lebih cakep. Tapi bohong. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segitunya tuh Nabi Muhammad begitu dengar Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa innaha jamila ghaira anna unuqaha gitu ya, hanya ngomong kayak begitu doang, ihmarra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merah pada muka Nabi Muhammad karena marah. Nabi marah bukan karena istrinya yang lain dijelekkan oleh istrinya yang sangat dia sayangi, bukan. Semua tahu Sayyidah Aisyah lebih dicintai Nabi Muhammad daripada Sayyidah Sofia. Semua tahu Nabi Muhammad lebih cinta Aisyah daripada Sayyidah Sofia ataupun istri-istrinya yang lain. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi sebenarnya sebagai seorang laki-laki seneng dong kalau istrinya itu kayak semacam yang saya cantik, Sofia juga cantik, semua adalah istri-istri kamu nih wahai Rasul. Seneng dong digituin. Tapi tidak demikian dengan Nabi Muhammad. Nabi marah teman-teman saudara sekalian, sampai merah wajah beliau. Sebab Nabi adalah seorang pendidik. Sebab Nabi adalah seorang Rasul. Sebab Nabi adalah seorang guru. Innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya aku diutus Allah sebagai seorang guru. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzija ilal bahri lamazajatuh. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengucapkan satu ucapan yang sangat busuk. Andai dilemparkan ke lautan akan mengubah bau lautan menjadi bau busuk. Kalimat yang keluar dari lisanmu itu ghibah Aisyah. Itu ghibah. Membicarakan aib orang lain itu busuk Aisyah. Bertaubatlah kamu darinya. Subhanallah, luar biasa. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak takut istrinya tidak cinta lagi kepada beliau. Nabi nggak takut. Yang Nabi Muhammad takutkan adalah istrinya menjadi seseorang yang terbiasa berghibah hingga ghibah tersebut akan mencelakakan dia di akhirat nanti. Itu lebih membuat Nabi Muhammad marah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad tuh memang diberi Allah subhanahu wa ta'ala, kamu boleh menikah dengan perempuan in wahabat nafsah. Semua perempuan yang menyerahkan dirinya padamu wahai Muhammad, mau kamu nikahkan, kalau kamu mau silakan, kata Nabi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala kasih pada Nabi Muhammad, kamu kalau mau nikah sama seorang perempuan Muhammad, perempuan tersebut mau untuk kamu nikahi, kamu boleh nikahi. Jadi teman-teman saudara sekalian, menurutmu 9 perempuan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 9 istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut kamu sebenarnya dari perempuan itu yang pengen dinikahi sama Nabi Muhammad 9 ini aja apa 90, 900, 9.000? Kalau kamu hidup sezaman sama Nabi Muhammad, terus kamu adalah seorang perempuan yang sangat pinter masak, pinter ngurus rumah, sangat cinta sama Nabi Muhammad, pengen gak jadi istri Nabi?
Bayangkan. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad menikah dengan 9 perempuan, gitu ya. Itu adalah sebuah pembatasan yang luar biasa dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menghormati, mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menghormati apapun yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihissalam, termasuk menghormati semua perempuan-perempuan yang dinikahi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, salah satu dari kehususan atau hal yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain dari umat ya, perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya misalnya dalam hal syariat. Kita ini tahajud hukumnya apa? Sunnah. Nabi Muhammad tahajud hukumnya wajib. Dan Nabi Muhammad tahajud hukumnya wajib buat beliau. Itu teman-teman saudaraku sekalian, enggak tanggung-tanggung, harus lebih dari 1/3 waktu malam. Jadi kalau waktu malam tuh 9 jam, itu Nabi Muhammad tahajudnya harus lebih dari 3 jam. Kita 30 menit aja udah bagus. Nabi Muhammad tahajudnya harus lebih dari 3 jam. Karena memang beda antara Nabi sama umatnya. Ada banyak hal-hal lain yang buat kita itu hukumnya sunnah, akan tapi buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Saudaraku sekalian saya muliakan, keistimewaan atau kehususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Kamu bagaimana? Nabi Muhammad juga tidak pernah menguap. Nabi nggak pernah nguap. Nabi bersin iya. Nabi bersin iya. Nabi Muhammad batuk iya. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Nabi Muhammad begitu disebutin menguap langsung pada nguap. Iya, saya tahu kamu bukan Nabi Muhammad. Tapi nggak gitu juga sebutin nguap langsung pada ngantuk ya. Nabi Muhammad nggak pernah nguap. Mata sa'abaqat. Nabi nggak pernah nguap. Nabi juga mohon maaf nggak pernah kentut. Nabi nggak pernah kentut. Baru pernah dengar sekarang. Emang perlu banyak ngaji tuh gitu tuh. Banyak banget yang belum kamu tahu teman-teman. Nabi Muhammad gak pernah buang angin. Nabi Muhammad gak pernah kentut. Ustazah, Nabi Muhammad buang air gak? Tentu. Nabi Muhammad buang air kecil, Nabi Muhammad buang air besar. Tapi ini saya kasih tahu juga. Min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari kehususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih di bab tentang najasat, ada di kitabnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ada di kitabnya Al-Bujairami, ada di kitab Ighna, ada di kitab Bushrul Kalim, boleh dirujuk di bab tentang najasat. Para ulama menyampaikan faslun ittafaqa jami'il ulama bi anna fudalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Semua ulama sepakat bahwasanya semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suci. Maaf, saya harus sampaikan sebagai bagian dari ilmu. Saya harus sampaikan sebagai bagian dari ilmu, dan saya banyak tahu hal dalam urusan ilmu, terutama tentang ilmu fikih. Teman-teman, enggak ada orang yang dibahas sampai ke hal, mohon maaf, sampai ke kencingnya aja indah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang
yang dibahas sampai ke mohon maaf kotorannya saja indah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan kepadamu sekali lagi sebagai bagian dari ilmu, kamu harus kenal Nabi Muhammad. Kamu harus tahu banyak tentang ajaran agama Islam. Dan ini adalah sesuatu hal yang perlu dibahas. Kita harus tahu itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua ulama sepakat kencingnya Nabi Muhammad suci. Semua ulama sepakat darahnya Nabi Muhammad suci. Semua ulama sepakat, bukan saya yang bilang, ulamanya yang bilang. Ittafaqa jami'il ulama. Semua ulama bersepakat. Anna fudalatan Nabi, semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, kencingkah itu, darahkah itu, mimisan misalnya, keluar darah misalnya, kan begitu ya? Nanahkah itu, bahkan kotorannya Nabi Muhammad itu, ittafaq jamil ulama, semua para ulama sepakat bahwa semua hal tersebut adalah hukumnya suci. Wah, ulama ngadi-ngadi nih, ada dalilnya apa enggak? Tentu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semuanya punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya diriwayatkan dari Sayyidah Salamah. Kata Sayyidah Salamah, Nabi Muhammad malam itu sedang menginap di rumahku. Sedang digilir, Sayyidah Salamah nginap di rumahnya Nabi Muhammad menginap di rumah Salamah. Satu malam Nabi ini ceritanya kebangun dan beliau pengen pipis, kemudian pipisnya ditaruh di satu tempat mangkok gitu, kemudian beliau mengerjakan salat. Ya, beliau istinja, kemudian beliau mengerjakan salat. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi itu biasa sebelum subuh itu malah tiduran sebentar, kayak 1/4 jam gitu Nabi tidur jelang subuh. Saudaraku sekalian saya muliakan, saat itulah Sayyidah Salamah terbangun, kemudian beliau merasakan haus yang luar biasa. Cari-cari, ngelihat di bawah tempat tidur ada mangkuk isi air. Bismillahirrahmanirrahim, glek, diminum sama beliau. Habis tuh satu mangkuk itu. Pagi hari Nabi Muhammad bilang, ya Salamah, irmi bauli tahtas sarir. Wahai Salamah, tolong buangkan kencing saya di bawah tempat tidur. Sayyidah Salamah langsung yang, ahwa bauluka ya Rasulullah, apakah itu kencingmu wahai Rasul? Kata Nabi, iya, saya tadi malam kencing kemudian saya taruh di bawah tempat tidur itu. Saya tadi malam kebangun haus wahai Rasul. Jadi kamu minum? Iya Rasul. Nabi nggak bilang nggak boleh lagi tuh Salamah atau najis atau apa gitu ya. Enggak, akan tapi Nabi Muhammad mengatakan, idzan la yuji'uka batnuk. Idzan la yuji'uka batnuk. Kalau begitu mulai hari ini perutmu nggak akan pernah sakit lagi wahai Salamah. Kata Salamah, kuntu mabtuna. Saya itu dulunya adalah perempuan yang sering banget sakit perut. Ghalabani batni. Saya sering banget dikalahkan sama perut saya, masih sering banget saya sakit perut gitu. Taran kayaknya mah, entaran masuk angin, entaran wah udah pokoknya urusan perut dah. Dia bilang sejak secara tidak sengaja terminum pipisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air seninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak itu saya tidak pernah lagi merasakan sakit perut. Itu satu dalil. Tapi mungkin kan nggak sengaja, jadinya kan mungkin nggak bisa dijadikan dalil gitu, nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu. Oh, dalil yang lain dari Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah. Ustaz kok banyak tahu sih? Nah, saya banyak belajar. Saya kok baru tahu Ustazah ya? Kamu nggak banyak belajar.
Sehingga sekalian, dari hadisnya Ibnu Mas'ud alaihi ridwanallah, saya satu waktu dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan padaku, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ghaibhu fi makan la yarahu fihi ahad. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong buangkan darahku ini di tempat yang gak ada siapapun bisa lihat. Jadi ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhijamah, bekam. Nabi Muhammad bekam, kemudian darahnya, kan ada tuh, ada darahnya ya di mangkok itu. Nabi manggil Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, buangkan darah saya di tempat ghaibhu fi makan la yarahu fi ahad, yang enggak bisa dilihat sama siapapun. Lebek ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud pun bawa tuh darah sambil mikir-mikir, tempat enggak ada siapapun bisa lihat. Tempat enggak ada siapapun bisa lihat. Tempat enggak ada siapapun bisa lihat. Oke. Toleh kanan kiri, duduk di atas bongkah batu. Bismillahirrahmanirrahim, gelek 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 gelek. Diminum sama Ibnu Mas'ud. Habis itu pulang. Dengan yakin dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad ghayyabtuhu fi makan la yarahu fihi ahad. Udah selesai Rasul, udah saya buang di tempat nggak akan ada siapapun bisa lihat. Di perut dia, siapa bisa lihat isi perut? Kayak Nabi curiga gitu. Kata Nabi Muhammad, aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud? Di mana memangnya kamu buang itu wahai Ibnu Mas'ud? Senyum, senyum. La'alak syaribta, kamu minum ya? Bala ya Rasulullah, ma'aradtu bihi la khair. Iya Rasul, saya minum, tapi tujuan saya baik wahai Rasul. Apa itu Ibnu Mas'ud? An yakuna lahmi wa dami yakhtalit bidamika ya Rasulullah. Agar darah daging saya, tulang belulang saya di dalam nih bercampur dengan darahmu wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata padanya, Fallahmul ladhi yakhtalit bidami lan yusibuhun nar. Maka darah daging yang bertemu dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka. Beruntung Ibnu Mas'ud. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya adalah suci. Kalau kotoran gimana kotoran? Nah, para sahabat nih nanya sama Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud? Karena yang suka ngawal Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad mau misalnya mau buang hajat atau apa tuh Ibnu Mas'ud. Yang suka bawain air Nabi gitu, yang suka bawain sendal Nabi itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, kan kamu ngawal nih, menabi nih, kalau lagi Nabi Muhammad perjalanan perang atau apa gitu. Iya, itu kan Nabi sering tuh kayak minggir karena beliau mau buang hajat misalnya gitu. Iya kata Ibnu Mas'ud. Gimana tuh Ibnu Mas'ud? Yang buangin kotorannya Nabi gitu, kamu atau Nabi Muhammad Ibnu Mas'ud? Sahabat pada kepo juga ya. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, saya enggak Nabi juga. Maksud kamu gimana? Enggak pernah ada bekasnya. Jadi Nabi kalau buang hajat tuh teman-teman sekalian, itu tanah kayak rebutan gitu. Jadi begitu keluar langsung zet, hilang. Dan itu tentu saja kehususan buat Nabi Muhammad SAW. Kotoran beliau selalu ditelan bumi, seolah bumi berbutan dengan kotoran Nabi Muhammad SAW. Itu khusus buat Nabi Muhammad, bukan buat kamu. Jadi jangan coba-coba. Saya mau tahu juga Coba saya nggak siram. Ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu kekhususan. Yang lain lagi, Nabi Muhammad keringatnya wangi. Nabi Muhammad aroma bau mulutnya wangi. Para sahabat meriwayatkan, kami di hadapan Nabi
seolah ada misik berhamburan dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak lagi disemprot-semprotin minyak wangi kalau Nabi Muhammad lagi ngomong, teman-teman saya sekalian. Nabi kalau duduk di satu majelis, bau harumnya majelis tersebut, tempat tersebut tercium hingga bahkan berhari-hari. Meskipun Nabi tentu saja sudah tidak berada di tempat tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keberkahan baginda Nabi Muhammad. Yang berapa hari lagi kita sudah akan memasuki bulannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua berkahnya Nabi Muhammad. Pada hari ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah aromanya Nabi Muhammad, berkah keringatnya Nabi Muhammad, berkah darahnya Nabi Muhammad, bahkan berkah dari pipisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menceritakannya pada hari ini, semoga semua berkahnya Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu saja lebih daripada itu kita berharap berkah syafaat Nabi Muhammad, berkah kekuatan Nabi Muhammad, berkah kehalalan harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang susah-susah hidupnya, yang sedang kesulitan-kesulitan ekonominya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan harta Nabi Muhammad buat semuanya insyaallah. Berkah doanya Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang sakit-sakit biar pada sehat. Berkah kebaikannya Nabi Muhammad, berkah ibadahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu berada dalam berkahnya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Ya Allah, jangan halangkan kami semua dari syafaat Nabi Muhammad, dari doa Nabi Muhammad, dari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan semua yang pada punya air, kita buka airnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi niyah, semoga berkahnya Nabi Muhammad berhasil kita dapatkan semuanya insyaallah. Yang sakit-sakit biar pada sehat, yang sedang sulit-sulit biar diberi kemudahan, yang sedang diberi kesempitan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wadair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, wa razukna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, tambahan ya, tadi ya, yang dapat kehususan yang tadi itu hanya untuk Nabi Muhammad, tidak untuk selain Nabi Muhammad. Siapapun orangnya kencingnya najis, tidak boleh berobat dengan kencing. Ya, siapapun orangnya tidak boleh berobat dengan darah,
siapapun orangnya. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.